Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk teman-teman yang tidak terkendala sinyal, boleh banget untuk on cam ya. Yuk untuk teman-teman yang tidak terkendala sinyal, boleh banget untuk on cam. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang tidak terkendala sinyal, boleh banget untuk on cam ya. Dan boleh juga nih untuk kalau ada minum boleh dideketin di dekat teman-teman. Jadi kalau haus bisa langsung minum. Yuk teman-teman yang belum on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Agus Basuki, MPD, selaku Pembina Komuni tahun 2021. Yang kami hormati Saudara Tegar Alif Rafsanjani, selaku Koordinator Komuni tahun 2021. Yang kami hormati Saudara Cita Dewi Febriana, selaku Ketua Pelaksana Webinar Kewirausahaan.
yang kami hormati Mbak Husniyati selaku narasumber dalam acara ini. Dan selanjutnya teman-teman peserta webinar kewirausahaan yang saya banggakan di pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa dalam kegiatan webinar kewirausahaan ini. Meskipun dilaksanakan secara online, semoga kita tetap semangat serta bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan mendapatkan manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Perlu teman-teman ketahui, webinar kewirausahaan ini diselenggarakan oleh Divisi Kewirausahaan Komuni tahun 2021. Dan pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan Mbak Husniyati selaku narasumber yang akan membahas tentang pemanfaatan digital marketing untuk UMKM di era pandemi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Arfa Bella Oktaria Zahendra selaku Master of Ceremony pada kegiatan kali ini. Langsung saja, saya bacakan susunan acara hari ini, diawali dengan pembukaan, kedua, sambutan Ketua Pelaksana Webinar Kewirausahaan, ketiga, sambutan Koordinator Komuni tahun 2021, keempat, sambutan Pembina Komuni tahun 2021, kelima, pembacaan CV narasumber, keenam, diskusi dan dokumentasi, yang kelima, penutup. Langsung saja memasuki agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan webinar kewirausahaan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya, sambutan dari Cita Dewi Febriana selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan webinar kewirausahaan. Kepada Saudari Cita Dewi Febriana kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina Komuni, Bapak Dr. Agus Basuki MPD. Yang saya hormati Koordinator Komuni tahun 2021, Saudara Tegar Alif Rafsanjani, dan peserta webinar kewirausahaan Komuni tahun 2021 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar kewirausahaan Komuni tahun 2021 yang mengangkat tema pemanfaatan digital marketing untuk UMKM di era pandemi. Tema tersebut kami angkat dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja pengangguran yang ada di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Terkait masalah tersebut, mahasiswa dalam hal ini menjadi salah satu penyumbang angka yang cukup besar. Umumnya, mahasiswa belum memiliki pekerjaan, sehingga dikategorikan sebagai angkatan kerja menganggur. Meskipun tidak dapat ditampik bahwa sebagian dari mahasiswa sudah memiliki pekerjaan, baik yang tetap maupun sampingan. Demi menghindari semakin bertambahnya pengangguran di Indonesia, dan juga sebagai wujud kemandirian finansial, mahasiswa diharapkan mendapat tambahan skill di bidang kewirausahaan. Pasalnya, kewirausahaan adalah sektor yang cukup luas dan dapat dilakukan oleh mahasiswa sekalipun. Diharapkan dengan adanya webinar ini, dapat menambah bekal kewirausahaan bagi Mahadiksi dan KIPK di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara webinar ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik sampai akhir. Saya juga memohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Semoga hal tersebut dapat menjadi evaluasi untuk pelaksanaan webinar selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Selamat mengikuti webinar kewirausahaan Komuni tahun 2021. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan, baik perkataan maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Cita Dewi Febriana atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan dari Saudara Tegar Alif Rafsanjani selaku Koordinator Komuni tahun 2021. Kepada Saudara Tegar Alif Rafsanjani kami persilahkan. Baik. Cek. Suaraku terdengar? Terdengar. Oke. Bentar. Kayaknya kalau pakai virtual background nggak bagus ya. Maksudnya kepotong-potong. Nah. Oke. Sip. Kayak gini aja. Ada sebuah kendala yang strategis. Jadi kami Bentar. Oke. Aku mulai aja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Agus Basuki sebagai Pembina Komuni 2021, yang terhormat kepada Mbak Husniati selaku pembicara pada webinar kewirausahaan kali ini, serta teman-teman peserta webinar kewirausahaan Komuni tahun 2021 yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama di Zoom meeting ini dalam acara webinar kewirausahaan Komuni tahun 2021. Teman-teman peserta yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyiapkan acara ini ya, khususnya teman-teman dari Divisi Kewirausahaan Komuni 2021 yang telah menyiapkan acara ini dari awal sampai akhir, yang kemudian nanti harapannya di webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Kemudian untuk teman-teman peserta, mungkin nanti akan ada materi dari Mbak Husniati selaku pembicara kita hari ini. Mohon untuk didengarkan, kemudian ya kalau perlu dicatat, dan nantinya agar materi yang teman-teman dapatkan di pagi hari ini itu tidak sia-sia gitu. Jadi nanti ada manfaatnya yang nantinya juga bisa menambah skill pengetahuan dari teman-teman yang ada di sini. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau tadi di pertama ada hambatan ya, karena kita keterbatasan di alat begitu. Mohon maaf sekali. Semoga acaranya lancar sampai selesai dan semoga dapat manfaat bagi kita semua. Begitu, saya kira tidak terlalu panjang karena nanti ada tambahan dari Pak Agus selaku pembina kita. Saya akhiri. Allahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Tegar Alif Rafsanjani atas sambutan yang telah diberikan. Oke, baiklah teman-teman. Jangan lupa nih untuk teman-teman yang
nggak terkendala sinyal, boleh banget untuk on cam ya. Dan juga nanti untuk presensinya akan di-share di via chat Zoom ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus sudah datang ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk Pak suaranya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Agus Basuki MPD selaku Pembina Komuni tahun 2021. Kepada Bapak Dr. Agus Basuki kami persilahkan. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, sambil kita menunggu Bapak Dr. Agus Basuki, sebelumnya saya mau tanya nih sama teman-teman, di sini udah pada sarapan belum ya? Belum. Belum. Oh, belum sarapan. Boleh banget nih untuk di sampingnya disediain cemilan dulu. Jadi nanti kalau lapar boleh sambil nyemil ya teman-teman. Nggak ada cemilan, Kak. Snack online aja ya dari jauh. Oke, teman-teman. Untuk yang nggak ada kendala sinyal, boleh banget buat on cam ya, biar kita bisa lihat wajah teman-teman yang cantik dan ganteng-ganteng nih. Yuk, masih banyak banget nih yang belum on cam. Oh iya teman-teman, nanti di saat sesi diskusi itu bakalan ada door prize. Buat teman-teman 3 penanya yang pertama itu bakalan ada hadiah berupa saldo GoPay ya. Jadi buat teman-teman boleh banget nih nanti buat aktif di sesi diskusinya. Untuk teman-teman yang tidak ada kepentingan boleh banget ya untuk off mic dulu. Mungkin ini.
Oh iya, untuk teman-teman nanti jangan keluar dulu karena nanti link presensinya akan diberikan di sesi akhir acara ya. Jadi boleh stay tune dulu nanti. Dan jangan lupa untuk screenshot kegiatan ini soalnya di presensi nanti akan ada lampiran untuk screenshot bukti kehadirannya untuk melengkapi sertifikat teman-teman semuanya. Baiklah, selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Agus Basuki selaku Pembina Fomuni tahun 2021 kepada Bapak Dr. Agus Basuki MPD kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akses suara bisa diterima, Mbak? Waalaikumsalam, siap diterima Pak. Akses suara saya bisa diterima ya? Ya, iya Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama permohonan maaf yang luar biasa dari saya. Schedule yang berbenturan karena di era digital, di era yang semuanya baik, saya ulang ya. Mohon maaf adik-adik panitia seminar kewirausahaan ini. Tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama selalu dalam lindungan dan rahmat darinya. Dan tentunya selalu kita berdoa semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah kita. Sudah barang tentu sholawat dan salam moga-moga tetap terlimpah ruah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Webinar kewirausahaan yang diprakarsai oleh teman-teman Fomuni, tentunya dengan rasa bangga, rasa hormat saya kepada teman-teman Fomuni yang barangkali di dalam kepanitiaan yang dibentuk oleh teman-teman Fomuni, sehingga pada pagi hari ini tidak terhenti kita terus untuk membangun berbagai macam kegiatan. Nah, mohon maaf, akses suara saya bisa didengar? Bisa, Bapak. Bisa didengar Pak. Bisa, Pak. Baik, ini terputus-putus. Dalam kesempatan yang sama saya harus berada di 3 Zoom ya. Zoom yang pertama dengan teman-teman di Fomuni, Zoom kedua
kata kuncinya kita tidak boleh berserah atau pasrah karena COVID. Nah, tentunya sekiranya itu yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat berwebinar bicara tentang kewirausahaan. Semoga teman-teman nanti terilhami bahwa situasi kewirausahaan pada saat ini di era COVID seperti apa. Silakan nanti bisa bersama membangun dinamika dengan pembicara yang dihadirkan, tentunya dengan rasa hormat. Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara yang dihadirkan oleh teman-teman di Fomuni ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf, J. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Basuki MPD atas sambutan yang telah diberikan. Langsung saja memasuki acara selanjutnya. Yaitu pembacaan CV narasumber kita Mbak Husniati. Pembacaan CV ini akan disampaikan oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Mawar. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari moderator kita pagi hari ini, bernama Mawar Berliana Sari, biasa dipanggil Mawar, lahir di Bengkulu, sedang menempuh pendidikan program sarjana pendidikan teknik boga di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, Mbak Mawar ini memiliki prestasi yang luar biasa, yaitu terbaik 2 putri ajang duta bahasa Provinsi Bengkulu tahun 2021, siswa berprestasi SMA Negeri 5 Kota Bengkulu tahun 2019. Nah, sekali lagi saya mau ingatin nih teman-teman, jangan lupa nanti di sesi diskusi kita bakal ada door prize untuk 3 pertanyaan pertama berupa saldo GoPay. Selanjutnya acara ini juga akan diambil alih oleh moderator. Kepada Mbak Mawar, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bella atas waktunya. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya Mardiana Sari selaku moderator kita hari ini akan membantu teman-teman sekalian dalam acara inti webinar kewirausahaan Fomuni tahun 2021. Nah, sebelum kita berbicara dengan pemateri kita hari ini, mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau, alangkah lebih baiknya karena tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu sama Mbak Kusni. Berikut saya bacakan resume dari Mbak Kusniati. Beliau merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara yang lahir di Batang tanggal 28 November tahun 1999. Nah, beliau ini saat ini tengah menempuh pendidikan di jurusan Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pembicara kita hari ini memiliki segudang prestasi nih teman-teman. Beliau pernah meraih juara 2 di ajang Software Dev Unsil di tahun 2019, juga pernah meraih juara 1 di Permitage Expo tahun 2019. Ia juga merupakan finalis ACW Airlangga di tahun 2018 dan merupakan putri Batang Youth Camp di tahun 2017. Amat banyak prestasi yang pernah Mbak Kusniati raih nih teman-teman. Selain itu dia juga aktif di berbagai organisasi, yakni di Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional sejak tahun 2019 hingga saat ini. Dan saat ini, sebagai informasi, beliau menjadi ketua di perhimpunan ini. Selain itu, ia juga aktif di sosial masyarakat BEM-KM UNY yang periode 2019 hingga 2020. Selanjutnya pernah menjadi ketua mahasiswa informatika Yogyakarta di tahun 2018 hingga 2019. Mbak Kusniati juga memiliki sertifikat kompetensi BNSP dalam bidang junior grafik, desainer IT multimedia. Nah, penyampaian saya tadi bisa teman-teman tangkap ya bahwasanya Mbak Kusniati ini merupakan seorang yang sangat berprestasi dan juga memiliki banyak kegiatan, sangat aktif ya teman-teman. Amat banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari beliau, sehingga langsung saja kita simak materi dari Mbak Kusniati hari ini. Kepada Mbak Kus, kami persilahkan.
Oke, Mbak Kusniati, apakah sudah bergabung di grup kita? Oke, sambil menunggu Mbak Kus, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya teman-teman. Kira-kira tadi pagi, oh iya sudah ditanyain ya sarapan apa belum? Kayaknya belum ada yang sarapan nih. Boleh minum air putih dulu supaya konsentrasinya meningkat meskipun belum sarapan. Bisa sedikit stretching atau peregangan dulu nih supaya badannya tuh lebih fit untuk mendengar materi kita hari ini. Karena materinya sangat menarik nih teman-teman. Temanya adalah pemanfaatan digital marketing untuk UMKM di era pandemi. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada nih calon-calon wirausaha muda di Indonesia yang akan mendapatkan ilmunya di sini hari ini. Apalagi saat ini kita tahu di industri 4.0, bahkan mungkin sudah masuk ya beberapa negara di industri 5.0, kita tahu digital itu sangat penting saat ini, terutama dalam perjalanan bisnis, ekonomi, sehingga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini, saya harap dan kita tentunya semua berharap bisa menjadi bekal teman-teman sekalian untuk membangun usahanya sendiri nih. Apalagi teman-teman bidik misi nih, harus semangat, harus bisa menjadi seorang yang sukses ke depannya. Amin. Sambil kita tunggu nih, mungkin teman-teman juga boleh buka Instagramnya, lihat-lihat dulu profilnya Mbak Kusniati. Instagramnya ada di Kusni Forest. HHUSNIFOREST. Boleh itu dilihat-lihat dulu pembicara kita hari ini. Beliau itu sangat estetik ya kalau saya lihat di Instagramnya. Sukandaki nih. Siapa tahu ada yang sehobi sama Mbak Kus, terus mau PDKT habis ini, boleh banget tuh follow dulu IG-nya. Oke, masih kita tunggu ya Mbak Kusniatinya. Sepertinya Mbak Kusniati udah bergabung, Mbak Mawar. Oke, sudah bergabung ya Mbak? Gimana? Boleh saya cek dulu suaranya, apakah terakses oleh kita semua hari ini? Halo Mbak Kusni. Mbak Kusni sudah bisa mengakses suara saya? Sudah sebentar ya, baru ada acara sebentar ya. 5 menit lagi. Ya, ya. Oke, maaf ya. Lagi dampingin Kapolda ini sebentar. Udah kan dia ikut. Kemarin kurang. Nah, sambil menunggu, mungkin yang belum menyiapkan pena dan buku atau alat tulis lainnya di sekitarnya, boleh nih diambil dulu, bisa nyatat nih materinya hari ini. Karena ini sangat pentingnya bisa jadi bekal ilmu kita, dan ilmu itu kayaknya nggak mudah didapatkan. Jadi saat ini adalah kesempatan yang baik bagi teman-teman kalau mau mencatat materi yang akan disampaikan Mbak Kusni hari ini. Yang belum ambil minum atau makanan,
boleh tuh disiapkan dulu di sampingnya supaya teman-teman nanti bugar mengikuti materi kita hari ini. Ada yang belum aktifkan kameranya nih, saya lihat. Kalau bisa diaktifkan kameranya, karena kita mau lihat nih muka-muka anak-anak calon pemimpin bangsa, calon wirausaha muda Indonesia hari ini. Bisa tuh dibuka dulu kameranya, kita mau lihat nih wajah-wajah cantiknya, wajah gantengnya. Wah, udah ada nih yang buka. Oke, aduh cantik-cantik sekali peserta hari ini. Buat teman-teman yang bisa mengakses virtual background-nya atau menggunakan komputer atau laptop, bisa tuh digunakan virtual background-nya supaya nanti lebih semarak, lebih ceria pelaksanaan kita hari ini. Masih sedikit ya yang aktif kamera. Apakah ditinggal tidur? Jangan ditinggal tidur ya. Kita masih menunggu Mbak Kusni untuk siap ya menyampaikan materi kita hari ini. Sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol sedikit nih, bagaimana kabar teman-teman sekalian di minggu ke-3 ya, atau minggu ke-4 perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta. Bagaimana keadaannya, apakah banyak tugas, apakah dosen-dosennya menyenangkan. Semoga semangat terus ya kuliahnya. Semangat tugasnya, jangan sampai IPK. Oke, Mbak Kusni sudah bisa? Udah. Oke, sudah siap ya? Oke, siap. Alihkan kembali waktu dan tempat, kami persilahkan untuk Mbak Gus menyampaikan materi kita hari ini. Kayaknya Mbak Kusni lagi ada kendala nih teman-teman, kita tunggu dulu ya. Sabar ya, orang sabar itu disayang Allah, dan disayang mantan. Ya. Ingatkan. Izin kawan-kawan, mohon maaf ini agak sinyalnya di sini karena di pegunungan di Sulawesi Selatan agak sinyalnya agak ini. Buat kawan-kawan, terima kasih yang udah join pada hari ini. Kita akan membahas soal pemanfaatan buat
teknologi buat UMKM di tengah pandemi ini. Sedikit cerita aja. Nih cahayanya semua. Untuk daerah pandemi sebenarnya karena ngelibatin untuk pemanfaatan IT ya sebenarnya kan, karena kalau misalkan di UMKM itu kita ngelihat apa sih potensi yang bisa kita angkat, apalagi melalui media. Kayak sekarang itu kan media lagi banyak banget diincar, kayak kalau kawan-kawan pernah dengar itu ada yang namanya peta helix strategik, itu ada 5. Ada akademisi, ada ini segala macamnya, dan salah satunya itu adalah dari media. Kenapa harus media? Karena kan apa yang harus kita lakukan itu harus kita citrakan, harus kita citrakan di sosial, di media, bahasanya itu apa yang udah kita lakukan kita harus beritakan ke orang-orang. Nah, melalui media dan salah satunya. Kebetulan juga sama kawan-kawan teman-teman IT itu juga ngebahas soal kita itu juga ngebahas yang namanya kemarin di Jogja ya, terutama untuk UMKM Jogja itu selama pandemi kan banyak banget kafe-kafe yang tutup, terus banyak banget hotel juga yang tutup. Nah, dari situ kita ngelihat yang namanya peluang apa yang dimaksud. Peluang yang dimaksud ya kita harus menggunakan teknologi. Salah satunya misalkan kawan-kawan ada kegiatan, kalau misalkan nggak diberitakan lewat media-media pamflet, nggak diberitakan ke untuk teman-teman bisa mengekspresikan apa sih kejadian hari ini harus dilaporkan ke masyarakat umum. Nah, inilah peran media yang sangat penting. Kalau di Jogja itu untuk iklan yang UMKM, untuk hotel, terus makanan dan lain sebagainya itu udah benar-benar distrategiin. Oh, ini hotel di sini ternyata karena pandemi jadi agak nggak terlalu ramai. Nah, bagaimana peran media ini bisa memberitakan bahwa selama pandemi ini juga hotel masih berjalan terus walaupun PPKM di Jogja, saya ambil contoh Jogja yang gampang. Jogja itu kan PPKM sekarang mundur di level 3. Pariwisata juga udah mulai buka walaupun herd immunity belum kebentuk, belum 75%. Nah, dari situ kita bisa menilai, mengabarkan bahwa Jogja misalkan kota yang aman untuk rekreasi, terus hotel udah buka. Nah, ini pemanfaatan media di sini nih yang dimaksud, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk memanfaatkan media tersebut. Dan juga untuk misalkan kita ngelihat yang namanya suatu peluang, kayak kawan-kawan pasti kalau di organisasi biasalah dengan yang namanya kita harus melakukan ngapain, sebab akibatnya kayak gimana, harus dipersiapin dan lain sebagainya. Bahkan untuk di periklanan pun untuk pemanfaatan media untuk UMKM pun juga seperti itu. Saya cenderung lebih suka yang diskusi terus cerita daripada menggunakan PPT sebenarnya. Cuma karena di sini memang jarang banget sinyal, ini lagi di daerah Malino, jarang banget sinyal, jadi mohon maaf nggak nyiapin PPT. Ini juga lagi ada banyak kiat di sini. Untuk kawan-kawan cuma mau menyampaikan aja, karena kan media yang harus kita, ini kalau kita bicara peluang di masa kini itu kita memang harus memanfaatkan media. Kenapa yang dimanfaatkan itu harus media? Sekarang itu kan setiap hari orang itu pasti pakai gawai, pakai gadget, dimanapun itu pasti satu orang pasti pegang satu gadget minimal. Bahkan apalagi sekarang kan pandemi itu pembelajaran yang biasanya offline sekarang online menggunakan perangkat PC atau handphone, menggunakan perangkat-perangkat yang seperti itu. Jadi untuk jadi kita juga harus antisipasi bahwa ini penggunaan gawai udah meningkat, apalagi selama pandemi ini kan survei membuktikan kalau penggunaan media sosial ini udah berapa sekian juta, peningkatannya itu sampai 200%. Ada data yang kemarin saya pegang itu udah ada survei itu 200% orang itu sekarang menggunakan sudah media sosial, peningkatannya selama pandemi 200%. Kenapa bisa seperti itu? Karena semuanya sekarang pandemi itu serba online. Sekarang pesan apapun segala macamnya pokoknya online. Jadi dari situ sebenarnya media kayak begini tuh bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kita. Bahkan untuk kawan-kawan yang mungkin gak jago IT tapi dia punya pemikiran ke sana, itu pasti bisa dimanfaatkan. Kayak misalkan pasti semua orang menggunakan media sosial, semua orang pasti menggunakan membutuhkan atau kecenderungan
kecenderungan apapun menggunakan aplikasi, apapun menggunakan web. Nah, dari situ kita bisa bisa masuk lah. Apalagi kawan-kawan mahasiswa kan biasanya sangat punya ide-ide yang sangat kreatif untuk ke arah situ gitu, untuk menunjukkan eksistensi pun melalui media. Terus pemanfaatan media di tengah pandemi ini bisa jadi juga misalkan bikin aplikasi pariwisata. Untuk web misalkan mengenalkan produk-produk UMKM, bahkan pariwisata pun kan ada sangkut pautnya dengan UMKM, kayak produk-produk makanan apa segala macamnya itu kan pasti di UMKM. Nah, mungkin kayak gitu, itu yang bagian pemanfaatan IT-nya. Terus untuk di bagian pemanfaatan IT udah, terus UMKM sebenarnya yang paling susah itu adalah di bagian implementasi. Kenapa implementasi? Kadang kawan-kawan itu cenderung memikirkan banyak yang kawan-kawan yang saya temui kalau misalkan mau mulai usaha kayak gitu, yang dicari itu pasti dari mana pembiayaannya, dari mana dari segi pembiayaan, terus dari segi apalagi ya, kayak pembiayaan juga. Mungkin manajemennya sih lebih kayak timeline, kawan-kawan kan biasa bikin timeline, tapi kalau untuk timeline di perusahaan kayak gitu biasanya juga UMKM kayak gitu yang marketing lah. Untuk telemarketing kawan-kawan kan juga harus mempersiapkannya juga. Terus sebenarnya yang paling penting itu adalah niat dulu. Habis niat pasti modal buat usaha. Bisa lebih, sebenarnya di antara kita itu banyak banget kayak UMKM itu sebenarnya banyak banget, tinggal bagaimana kita bergerak, bagaimana kita buat cipta kondisi agar apa yang ada di sekitar kita ini jadi lebih bisa dimanfaatkan secara optimal. Kalau untuk UMKM misalkan sekitar saya banyak UMKM kayak keripik singkong dan sebagainya, bisa kita menjual pertama jejaring kayak Gojek itu kan dulu lewat SMS sebelum menjadi perusahaan raksasa, startup raksasa seperti sekarang. Itu kan dulu survei menggunakan SMS. Oh ternyata user itu lebih cenderung lebih cocok ke yang begini. Oh user itu lebih cocoknya kalau pengantarannya seperti ini, pola pengaturannya, pola pembayar seperti ini. Jadi emang harus riset di dalam lapangan dulu, habis riset tentukan algoritmanya seperti apa, nanti pergerakannya seperti apa, use case-nya seperti apa, baru bisa bergerak step by step-nya. Terus untuk di bagian apalagi ya, di bagian sama, kadang itu udah punya niat tapi malu buat bergerak, itu yang sangat susah. Jadi harus benar-benar diterapkan dalam diri, dalam hati itu ya, udah punya niatan ya udah bergerak langsung. Itu paling. Terus udah selesai. Izin 5 menit. Udah pada jalan.
Dan sambil nunggu Mbak Kusni siap untuk menyampaikan materi lagi, saya ingatkan lagi bagi teman-teman, bagi yang belum menyiapkan alat tulis atau mungkin cemilan, minuman untuk menemani materi kita hari ini, boleh itu disiapkan terlebih dahulu. Atau yang tadi ketinggalan untuk nyatat, saya sedikit ceritain apa yang sudah Mbak Kusni sampaikan tadi ke kita. Nah, di era industri saat ini, apalagi di pandemi, media itu adalah salah satu hal yang mendukung penyampaian bisnis, pendirian bisnis pada saat ini. Contohnya seperti ceritanya Gojek dahulu, itu mereka masih melakukan via SMS, belum mendirikan medianya sendiri, belum membuat aplikasinya sendiri gitu. Nah, jadi sebelum teman-teman yang memulai untuk berpikir dulu, aduh aku bikin usaha apa ya yang susah-susah, bikin aplikasi atau bikin website, mungkin boleh dulu riset dulu seperti kata Mbak Kusni. Gojek itu sebelum mereka mendirikan aplikasinya, mereka riset terlebih dahulu apa yang konsumen sukai, dan ternyata konsumen lebih suka memesan ojek via SMS atau via online gitu. Nah, betullah dari sana mereka mulai merintis usahanya dengan membangun aplikasi Gojek. Itu yang Mbak Kusni sampaikan tadi. Mungkin teman-teman dari sana kalau misalkan ada pertanyaan, boleh dicatat terlebih dahulu, nanti di sesi diskusi boleh disampaikan. Karena saya ingatkan lagi ada door prize berupa saldo ShopeePay, OVO, atau GoPay bagi teman-teman yang bertanya. Oke, kita tunggu lagi ya Mbak Kusninya. Mau peregangan dulu biar nggak kaku, boleh. Ya, ini ada pertanyaan. Absensinya ya akan kita berikan pranala atau linknya di akhir sesi kita hari ini nanti. Ditunggu ya. Buat teman-teman diharapkan untuk jangan keluar dari forum terlebih dahulu ya, karena materinya masih ada, masih banyak. Sambil nunggu boleh kalian mendengarkan lagu atau nyari-nyari seputar digital marketing sebagai bahan pertanyaan nanti. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung pada acara kita hari ini, yakni webinar kewirausahaan Fomudi tahun 2021 yang masih setia bersama kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Diharapkan jangan keluar forum terlebih dahulu ya. Boleh disiapkan dulu pertanyaannya dan hal-hal yang bisa mendukung kegiatan kita hari ini.
Ya, ini ada pertanyaan dari Triwahyuni, Sastra Inggris UNY. Izin bertanya bagaimana caranya agar online shop tetap bertahan di era pandemi, dikarenakan masa saat ini munculnya banyak all shop sebagai saingan. Ditambah juga kita mahasiswa, tentunya dananya tidak terlalu besar. Ini pertanyaan yang bagus ya. Nanti akan saya sampaikan kepada narasumber kita, Mbak Kusniati, saat sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang sudah punya pertanyaan, boleh disampaikan terlebih dahulu di kolom chat. Nanti bisa saya sampaikan kepada Mbak Kusniati saat sesi diskusi kita. Ini Mbak Kusniatinya sedang masih kendala sinyal karena katanya tadi masih di daerah gunung ya. Kita tunggu terlebih dahulu, kita doakan juga semoga Mbak Kusniati bisa mengakses sinyal internetnya agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan lebih lancar lagi. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman kita, Renji Dwi Yanuar. Ada pertanyaan, kriteria produk seperti apa sih yang cepat laku atau cepat diminati oleh konsumen? Dan adakah tips-tips khusus untuk menjangkau lebih banyak konsumen? Kemudian pertanyaan, Renji Dwi Yanuar ini memiliki 2 pertanyaannya. Yang kedua, jadi ini Kak, saya sudah seminggu merintis usaha produk cemilan. Nah, saya ingin iklan atau paid promo di medsos agar nantinya usaha saya dapat dikenal oleh banyak orang. Akan tetapi di sisi lain, iklan tersebut berbayar dan harganya pun relatif mahal bagi perintis usaha baru. Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Terima kasih. Wah, ternyata teman kita Renji Dwi Yanuar sudah punya usaha nih teman-teman. Mungkin Renji bisa nih ditulis di kolom chat
Instagram usahanya apa, biar teman-teman lain yang lain bisa lihat. Siapa tahu ada calon pembelinya di sini atau calon konsumennya. Di sini teman-teman yang punya usaha boleh ditulis di kolom komentar Instagram usahanya atau media sosial lainnya supaya kita bisa saling tukar informasi nih. Siapa tahu ada yang mau saling beli, saling dukung, atau sekedar mendoakan. Kita doakan teman kita Renji Yanuar usahanya bisa berjalan baik ya, bisa Halo? punya keuntungan. Oke, Mbak Kusniati sudah siap? Maaf. Mohon maaf banget, ini bener-bener sinyalnya di sini susah banget. Oke, nggak apa-apa Mbak. Izin ya kawan-kawan, mohon maaf ini ngisi acaranya sampai begini karena nggak tahu di sini nggak sama sekali nggak ada sinyal. Kita mulai. Mau menyampaikan soal sebenarnya kawan-kawan IT itu banyak yang turun di bidang untuk yang bidang kayak misalkan kemarin itu baru diminta buat bahasanya itu kayak di bisnis properti dan lain sebagainya, kita juga turun. Pemanfaatan media itu sebenarnya gini, kuncinya itu kita misalkan punya produk itu kita bikin konten, kita share aja, penting minimal ke teman-teman itu pasti laku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya dulu mulai bisnis juga sebenarnya dari media juga sih, kayak misalkan foto-foto, editing dan lain sebagainya. Mungkin dalam tanda kutip kalau misalkan orang yang jago editing atau jago foto cuma dimintain bantuan sama temennya kayak, lu bisa ngedit, gue editin dong, kayak gitu. Tapi belum ke ranah yang belum ke ranah yang kayak misalkan kerja profesional. Nah, bagaimana caranya bisa dapat kerja profesional dengan memanfaatkan media? Kayak UMKM itu kan luas banget, kayak pembuat biasanya yang umum UMKM itu adalah di bisnis untuk produk-produk yang dari rumah tangga. Tapi nggak memungkiri juga kalau misalkan untuk yang produk-produk semacam yang bisa didistribusiin atau bisa diproduksi masa lebih banyak, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, kawan-kawan dari kita sebagai mahasiswa, kita punya konsep atau punya pandangan pasar yang market yang lebih, dalam artian kita banyak bergaul sama orang-orang, kita jadi tahu karakteristik tiap orang. Oh, kalau orang kayak gini nanti suka belanjanya kayak gini ya. Oh, ternyata kalau orang yang begini dia belanjanya tiap sekian sekali. Oh, kalau orang begini nanti belanjanya begini segala macam. Jadi kita lebih paham kayak bahasanya, karena tahu karakteristik orang, kita tahu psikologis orang dalam belanja. Kayak misalkan bahasa dalam mall itu kan pasti selalu ada musik, di tempat-tempat toko baju itu ada musiknya. Itu biar apa? Biar kita slow, kita nikmatin tempat, kita nikmatin suasananya. Nah, begitu. Jadi harus tahu psikologisnya juga. Oh, musik itu menenangkan, musik itu bikin orang betah lama-lama di situ. Itu kan salah satu contohnya. Nah, begitupun dengan media, kita juga harus paham nih. Oh, kalau yang anak-anak muda ini, kalau kita misalkan tujuan marketnya adalah kawan-kawan di seumuran kita yang masih muda-muda ini, berarti untuk pasarnya anak-anak kawan-kawan yang seumuran kita lebih suka warna yang mencolok. Jadi desainnya pun harus misalkan desain yang mencolok. Misalkan untuk desain yang untuk desain video, untuk desain pamflet, terus videonya itu yang sinematik, latar-latarnya yang yang bahasa lebih cenderung ke sesuatu hal yang sesuatu hal yang itu menurut psikologisnya cocok nih dengan seumur yang segitu. Terus pernah ngamatin nggak kenapa warna Facebook itu warnanya biru, kenapa warna Instagram itu begitu, kenapa tata letaknya Instagram Reels itu kayak dalam tanda kutip kayak TikTok misalkan, terus kenapa fitur TikTok itu kayak gitu, musiknya kayak gini segala macam. Itu juga harus perlu dianalisis karena itu juga masuk ke dalam marketing. Itu pemanfaatan IT, pemanfaatan teknologi yang kadang orang itu nggak sadar. Kenapa perusahaan TikTok, kenapa Facebook, kenapa Apple begini-begini, kenapa Apple penjualannya lebih dalam tanda kutip lebih dianggap barang yang mewah dari walaupun harganya lebih, ada yang Samsung yang lebih mahal, juga ada HP Oppo, Vivo yang lebih mahal juga, tapi kenapa Apple dianggapnya yang lebih kalau orang pakai Apple
pakai iPhone 6s sama pakai Samsung berapa itu yang harga 10 jutaan, dia kayaknya kelihatannya mahal yang 6s misalkan. Ya karena itu marketingnya Apple itu selalu menjual produk yang beda dari yang lain gitu loh. Nah, ini juga kita kalau mau marketing kita dilihat pasar, dilihat user, dilirik sama user, ya kita juga harus mempertimbangkan psikologis orang ya, oh produk kita beda. UMKM itu sebenarnya udah banyak. Terus contoh pemanfaatan IT itu sebenarnya udah banyak. Tinggal bagaimana cara kita bergerak, kita melihat ke depan, ya kita ngelihat kayak, kalau kemarin itu kawan-kawan, saya terutama diminta itu soal marketing, bukan UMKM sih, tapi ilmunya sebenarnya kalau marketing sama aja, kayak pemanfaatan IT sama aja. Itu untuk perhotelan yang ada di Jogja beberapa itu, jadi kita ngelihatnya adalah, oh ini hotel yang mau masuk, kayak konsumennya itu siapa, itu yang pertama, konsumennya siapa, media yang digunakan mau apa. Ternyata setelah survei-survei, lebih cepat booming di TikTok daripada di daripada di media yang lain. Misalnya secara signifikannya itu di TikTok lebih, kenapa di TikTok lebih ini, karena mungkin ya kalau dari saya pribadi nih, tapi saya belum ngelihat jurnal penelitian sih, tapi dari saya pribadi pun ngelihatnya karena ini kita udah terlalu suntuk sama dunia nih. Ketika lihat orang joget-joget, musiknya enak segala macam, jadi kan yang pengguna TikTok kan sekarang banyak banget. Ya karena itu, karena ngerasa nyaman. Nah, kita marketing juga harus seperti itu. Dan perlu saya tekankan lagi, misalkan mau marketing atau penggunaan teknologi, yang paling kadang yang jadi penghambat itu pasti kendalanya pasti di dana. Kita mau main IT, kita mau main IT nih, kita harus punya wifi yang bagus. Tapi bisa kesini sedikit. Oh, siap, Bu. Siap. Maju. Kita misalkan mau kita mau marketing, kita membutuhkan wifi, kita membutuhkan paket data. Jadi itu juga harus kita perhitungkan matang-matang gitu. Nah, dari sini bisa diperkirakan sama kawan-kawan, oh ternyata kalau misalkan saya mau membuka IT, saya ini harus berapa ini gitu loh. Saya harus harus punya budgeting berapa. Terus kalau misalkan saya kalau saya nggak punya skill soal, biasanya terkendalanya adalah membayar orang untuk editing, itu yang mahal biasanya. Untuk edit foto, edit video, yang mahal itu di situnya. Tapi bagaimana caranya harus biar saya budgetnya dikit gitu. Makanya itu tadi saya bilang, kita harus punya niat. Kenapa harus punya niat? Orang pernah mikir nggak sih kawan-kawan, semua kita itu dari bayi kan sama, nangis, nggak bisa apa-apa, jalan aja diajarin, makan disuapin, mandi dimandiin, pakai pakaian dipakein. Itu dulu kita sama-sama seperti itu. Tapi kenapa output setelah kita dewasa itu ada yang jago ahli matematika, ada yang ahli fisika, ada ahli geografi, psikologi, dan lain sebagainya. Karena orang-orang itu terbiasa dengan hal itu. Misalkan kawan-kawan pintar matematika karena terbiasa punya niatan untuk pintar matematika. Sama aja kayak misalkan mau marketing harus bisa desain, minimal harus bisa desain. Belajar desain sekarang juga platform-platform kayak misalkan saya menggunakan untuk melatih kawan-kawan pelatihan desain grafis atau pelatihan buat marketing, biasanya saya latih itu untuk peserta-peserta itu pakainya Canva. Kenapa pakainya Canva? Karena Canva saya pikir toolsnya lebih mudah dipelajari, bahkan orang-orang yang tua yang biasa saya ajarin pakai Canva cepet bisa gitu, yang penting ada niat. Itu terus contoh-contoh marketing itu kadang ada, saya mencontohkan itu biasanya kayak misalkan ada beberapa contoh model marketing di perusahaan yang beda-beda atau di UMKM yang beda-beda. Lihat secara psikologis itu kayak, kalau gambar ini dilihat kurang menarik, gambar ini dilihat lebih mencolok, gambar ini terlalu terang dan lain sebagainya. Itu kalau kita terbiasa sama hal itu, kita akan terbiasa buat kayak, saya mau bikin desain ini untuk makanan yang dikonsumsi sama anak kecil misalkan. Desainnya berarti ada kayak Barbie-nya, misalkan ada kupu-kupu dan lain sebagainya. Itu secara
secara nggak sadar, secara nggak diperintah, secara nggak langsung, itu kita langsung, oh desain untuk anak-anak berarti yang kayak gini, oh desain untuk yang orang tua kayak gini. Itu secara nggak langsung, secara nggak sadar kita akan melakukan itu kalau udah terbiasa. Terus untuk pemanfaatan media dan sebagainya itu kayak muat gak situ? nyenggol pasti. Kita harus maju dikit. Mohon maaf ini webinar kali ini banyak gangguan. Saya pribadi mohon maaf sama kawan-kawan. Tadi ada sinyal, tadi juga baru ada acara ada di sini sama Bupati Goa dan Kapolda Sulawesi Selatan juga sama beberapa jajaran dan saya disuruh mendampingi dan ini di luar dari jadwal saya, jadi saya mohon maaf buat kawan-kawan sekali lagi. Yang penting nggak mutus silaturahmi kita buat saling sharing, kita sama-sama belajar dan ingin menyampaikan ke kawan-kawan sebenarnya ini eranya era dalam tanda kutip biasa disebut era milenial, eranya kita. Ketika kita nggak menunjukkan siapa diri kita nggak menunjukkan apa yang kita bisa, ya kita akan sama aja sama kayak orang lain. Kita akan menjadi orang-orang yang ada tapi nggak ada. Ada orangnya, tapi kita seakan nggak ada kontribusinya di sekitar kita gitu loh. Misalkan banyak penjual-penjual di daerah kita yang membutuhkan peran kita untuk mempromosikannya secara nggak langsung. Misalkan dengan cara kita posting di story yang lihat cuma 100 orang atau bahkan yang lihat 50 orang, itu merupakan marketing gitu loh. Kita membantu. Yang penting kita udah punya niat, itu terjual apa enggak, yang penting udah punya niat dulu. Yang lihat walaupun cuma 30 orang, 10 orang, tapi kan setidaknya gara-gara story kalian itu UMKM itu bisa diginiin gitu, bisa dikenal sama lebih banyak orang. Terus saya sempat kepikiran kayak gini. Di Facebook itu kenapa kebanyakan dalam tanda kutip emak-emak? Ini tanpa memarginalkan klaster ya. Terus kenapa di Instagram kebanyakan anak muda? Kalau menurut saya adalah karena orang kayak kita ini yang masih pemuda itu lebih suka untuk eksistensi, menunjukkan kita lagi ngapain dengan gambar. Nggak mau banyak ngomong. Tapi kalau ibu-ibu atau jokes bapak-bapak kan biasanya banyak tuh di Facebook. Karena secara nggak langsung kan kayak orang tua itu suka bijaksana, jadi banyak yang disampaikan melalui, nggak di video, istilahnya melalui kata-kata diketik dan lain sebagainya. Itu juga pengaruh. Terus TikTok juga, yang tadi udah saya singgung soal TikTok yang kebanyakan anak muda. Itu kembali lagi ke kayak bagaimana kita memahami situasi dan kita memahami platform. Ini penjual keripik ini, kembali lagi ke keripik, misalnya keripik ini kan untuk yang masyarakat umum ya. Sasarannya berarti di mana? Di Facebook misalkan. Karena di Facebook lebih banyak kayak orang tua, misalkan nanti kalau lihat keripiknya desain unyu dan lain sebagainya, nanti buat dibelikan buat anaknya misalkan. Terus kalau misalkan kita punya jasa desain, yang kawan-kawan punya jasa desain, fotografi, terus videografi, marketnya kemana? Kalau dari saya pribadi lebih cocok adalah ke Instagram atau ke TikTok. Kenapa Instagram dan TikTok? Instagram itu kan nggak bisa cuma pasang status, maksudnya kayak di Facebook itu cuma status, tapi yang ada itu foto baru caption. Nah ini yang perlu diperhatikan juga, secara apa sih tujuan marketnya itu, usernya mau siapa, media yang digunakan mau apa, dan niatnya itu buat apa, harus ada step-stepnya. Saya itu dulu memasarkan jasa fotografi saya waktu itu juga lewat story Instagram aja, biasa story Instagram, terus punya teman, minta teman promosiin. Ternyata hal itu yang kayak, lu punya barang nih, gimana caranya orang lain biar tahu kalau lu punya jasa, lu punya barang yang dijual, ya kita harus menunjukkannya pada orang lain. Bagaimana cara menunjukkannya? Bisa minta bantuan teman, kita share ke sosial media, atau yang punya anggaran lebih bisa pakai Google Ads, pakai promote begitu. Itu adalah cara buat pemanfaatan dunia digital, karena sekarang big data. Nggak sadar nih ya, misalkan saya nih lagi begini nih, lagi pegang HP doang terus ngomong, enak kali ya beli beli HP Samsung misalkan, tiba-tiba secara nggak langsung tuh muncul HP Samsung di iklan. Karena pemanfaat media udah sangat pesat seperti itu, udah sangat canggih. Bagaimana suatu ini apa bahasanya, bagaimana caranya biar suatu teknologi ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ada artificial intelligence, terus ada big data,
terus kita bisa menggunakan apapun media sosial yang kita mau, yang penting ada jaringannya, ada sinyalnya. Yang paling penting ada niat sih mungkin itu. Mungkin kita lebih banyak bertanya, tanya jawab aja kali ya, biar lebih seru. Yang ngomong bukan hanya satu, tapi apapun untuk kawan-kawan yang pengen konsultasi soal marketing atau iklan dan lain sebagainya, bisa chat juga pribadi di saya. Dan sekali lagi mohon maaf karena gangguan yang ini di luar daripada kehendak saya, dan ini posisi juga lagi di perjalanan, lagi di puncak gunung. Kalau di Jogja itu kayak di mana Kak? Yang ada pinus kayak Dieng. Kayak di Dieng lah, kalau di Jawa itu kayak di Dieng. Dan sinyalnya ini sampai harus jalan tadi berapa ratus meter, makanya tadi agak lama, dan terima kasih kesediaannya kawan-kawan masih bertahan sampai sekarang. Kalau butuh apa-apa, misalkan mau konsul atau apa, bisa langsung japri, bisa langsung telepon. Sebenarnya bidang saya lebih ke ini sih, marketing untuk ya UMKM kayak gitu, biasa juga ngobrol-ngobrol begini, tapi nggak webinar, paling privat 5-10 orang ngobrol begini, ngobrol langsung gitu, ngobrol secara langsung tatap muka, terus apa yang disiapin, nanti nyiapin pentahelix strategik yang kita harus melibatkan media juga, kita harus melibatkan orang-orang SDM, SDA-nya juga harus dilibatin. Nah, yang kayak begitu tuh yang harus kita pikirkan, karena saya jurusan informatika. Kalau bilang jurusan informatika, ribuan orang yang bisa informatika, bisa IT. Ratusan ribu malah. Kalau kita bicara mahasiswa, belum pemuda ya, ini cuma mahasiswa. UNY itu 1 tahun bisa 5.000 orang. Itu baru UNY. Belum yang kampus-kampus lain. Ada berapa ratus kampus di Jogja. Kalau kita globalin, misalkan setiap tahun aja itu ada berapa, misal 30.000 mahasiswa misalkan. Padahal lebih dari itu kan. 30.000 mahasiswa itu baru 1 tahun. Belum yang ada 4 angkatan, misalkan ada berapa ratus ribu mahasiswa yang cuma satu Jogja, itu belum satu Indonesia. Kalau misalkan kita nggak punya value, kita nggak punya nilai lebih daripada yang lain, ya kita akan tenggelam. Makanya harus punya skill yang kayak paling nggak mencolok, kita punya satu tingkat lebih tinggi untuk agar kita bisa kontribusi gitu loh. Kita juga hidup juga butuh cari duit. Misalkan kita nggak selamanya akan bergantung ke orang tua kita. Terus kita juga butuh mempromosikan apa yang ada di sekitar kita, memanfaatkan sumber daya alam, misalkan untuk dijual, untuk dijadikan bahan makanan ataupun jasa. Kita harus menjual jasa yang kita punya, jasa editing atau lain sebagainya. Dan dari situ juga harus belajar. Nggak harus kok kayaknya kawan-kawan kadang sering biasa kayak salah jurusan dan lain sebagainya. Itu udah hal yang kuno. Hal yang sekarang harus dilakukan adalah, ini eranya bakal era media. Kenapa Indonesia 2024 disebut era emas, menuju Indonesia emas 2045? Itu juga harus dicari tahu, kawan-kawan juga harus. Tapi kalau untuk pemuda sih lebih gampang melek teknologinya lah. Karena kan kita juga kalau kuliah juga kan juga pakai teknologi semua ya. Zaman sekarang gitu, sekolah aja sudah pakai teknologi, sekarang pakai Zoom, pakai Google Meet. Coba kalau dalam teknologi ini, era pandemi ini maksudnya, nggak ada Zoom, nggak ada Google Meet, nggak ada WhatsApp, bakal jadi apa kita? Kuliah nggak kuliah, nggak sekolah, nggak dan sebagainya. Tapi kan para perusahaan-perusahaan itu udah antisipasi. Ada suatu hari di mana nggak bisa ketemu, tapi informasi harus jalan. Bagaimana caranya? Menggunakan gawai, menggunakan aplikasi, langsung share informasi. Ini saya lagi di Sulawesi Selatan, kawan-kawan lagi di tempat masing-masing, kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Inilah hebatnya teknologi dan antisipasi dari orang-orang yang hebat, yang pinter itulah, pinter membaca situasi, terus membaca peluang, dan jadilah. Terus Gojek kayak pengantaran apa dan lain sebagainya. Pukul 10.30, ini 10.30 jam berapa ya? 11.30 di sini. Oh, 5 menit lagi ya. Oke. Beda jam soalnya, maaf. Apa tadi saya bilang ngomongnya? Oh, Gojek kayak aplikasi, GoSend, apa segala macamnya, terus Shopee, Tokopedia, nggak apa-apa saya sebutin, kan ini juga nggak perlu disensor lah, yang begini-begini udah awam juga. Saya dulu mikir, ngapain beli di Shopee, mending beli di toko langsung. Tapi kepikiran artinya beda. Memangkas tengkulak panjang banget itu. Banyak banget mangkas tengkulak kalau di Shopee, di aplikasi marketplace begitu tuh
motong tenggulaknya banyak banget. Jadi misalkan saya mau beli barang di Jakarta nih, saya nggak harus datang ke Jakarta naik kereta baru beli. Tinggal pesen aja dari sini. Hebatnya teknologi bagaimana bisa membaca situasi. Nah, itu dari saya mungkin cukup. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Husni atas materi yang telah disampaikan. Banyak sekali ya ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, bahkan ada hal-hal baru yang kita dapatkan dari hari ini. Nah, ada pertanyaan nih Mbak dari Triwahyuni, anak Sasing UNY. Gimana sih Mbak cara agar online shop tetap bertahan dengan banyaknya pesaing? Apalagi kan kalau mahasiswa tuh modalnya tuh nggak besar Mbak. Gimana sih bisa bersaing Mbak? Ini langsung jawab nih, apa nanti? Oke, langsung dijawab atau mau nampung dulu Mbak? Ada pertanyaan lain juga soalnya. Oh, oke. Boleh yang lain dulu deh, biar langsung aja. Mungkin ada pertanyaan yang... Oke. Pertanyaan lain yang disampaikan oleh teman kita, Renji Dwi Anwar. Kriteria produk yang disukai oleh banyak orang dan cepat laku tuh apa sih Mbak? Sama ini, dia udah punya usaha 1 minggu berjalan di Instagram. Nah, mau iklan atau paid promote, tapi biayanya tuh mahal, Mbak. Dan gimana sih jadinya caranya mengatasi masalah ini untuk dia memperluas jangkauan pasarnya? Itu untuk pertanyaan dari Renji. Kemudian ada juga pertanyaan dari Aji Katon. Bagaimana Mbak memanfaatkan media sosial sebagai strategi pemasaran yang efektif? Karena saat ini kan banyak banget orang-orang jualannya juga di media sosial. Gimana sih biar kita tetap bisa eksis melawan orang-orang tersebut? Bukan melawan sih, bersaing dengan orang-orang tersebut. Kemudian dari ini lumayan banyak pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan sesi yang menjawab. Siap. Oke, makasih pertanyaannya agak-agak mirip sebenarnya, pemanfaatan media sosial, terus bagaimana biar tetap eksis, dan dari pengalaman saya pribadi. Dulu tuh saya jualan toko outdoor juga. Kita dulu di outdoor, terus kayak alat-alat pendakian begitulah. Saya dulu jualan begitu waktu SMA itu. Bayangin SMA waktu itu kan kawan-kawan nggak terlalu nggak, media sosial itu nggak yang sefrekuensinya, nggak sekenceng kayak sekarang lah yang pakai. Waktu itu saya jual itu lewat mana coba? Ketika saya naik gunung nih, ketemu orang atau lagi ngopi atau lagi ngapain lah, ketemu orang, yang penting pasti saya bilang perkenalan. Misalnya kalau nggak kenal ya udah pede aja gitu kan, kita jualan, kita nggak perlu kita malu-malu menutupin kayak aduh malu nih mau ngenalin produk, kalau gitu mah nggak jalan kan usahanya. Jadi perkenalan, terus ngenalin ini produk ini dan lain sebagainya. Pendekatan dengan secara emosional dengan antara teman ke teman itu lebih ngena. Kalau dulu saya menjualnya kayak dulu kan order itu SMA, terus waktu kuliah itu jasa sampai sekarang itu ada chat jadi buzar. Jawab ya. Oh, pengenalan orang kok. Jadi secara emosional itu kan lebih ngena gitu loh. Kayak misalkan bagaimana caranya tetap eksis? Ya tetap eksisnya itu kita punya value yang lebih, kita punya saya itu perhatikan ya, bukan gimana-gimana, memperhatikan all shop yang jualan itu orang tua sama all shop yang jualan anak muda. Itu emang beda. Nggak tahu ini secara psikologis, nggak tahu ini karena dunia mainnya yang beda, nggak tahu karena urusan yang beda. Kan kalau orang tua itu kayak ibu-ibu, biasanya kan ibu rumah tangga banyak yang jualan juga. Itu kan biasanya karena udah ngurusin anak, ngurusin suami, jadi mungkin waktunya lebih sempit dibandingkan kita yang mahasiswa misalkan ya. Itu aku ngelihat banget nih perbedaan, sering kan banget kayak teman-temanku all shopan juga. Itu yang mahasiswa itu biasanya kayak produknya itu dikasih edit yang bagus gitu loh. Jadi kayak kita jadi penasaran. Kalau yang ibu-ibu itu yang biasanya lihat cuma kayak baju ya udah di-share baju aja, jualan pancinya doang. Kalau mahasiswa itu kayak ini panci, jualan panci segini-gini, ini mereknya ini kayak kita jadi lebih tertarik gitu loh. Itu biasanya yang value yang lebih, bagaimana tetap eksis ya kita harus memperkenalkan cara terus-menerus, terus beda dari yang lain. Untuk biaya yang mahal.
Kalau saya itu membuat dulu ya penjualan outdoor karena kan itu barang yang nggak habis maksudnya nggak langsung habis kayak makan. Saya itu target setiap 1 minggu misalkan minimal berapa ya? Minimal 3, misalkan 3 tenda yang terjual misalkan. Dari untung itu dibagi minimal dalam sebulan sekali itu biar saya bisa ngepost di Instagram Instagram Ads. Saya cuma ngambilnya dulu berapa yang 14.000 kalau nggak salah, waktu itu masih ada 14.000, nggak tahu sekarang karena sekarang nggak pernah pakai Instagram Ads. Kalau dulu kayaknya masih ada yang 14 sampai 30.000 kan. Nah, dari penjualan itu tiap bulan tiap minggu itu saya sisahkan 5.000 setiap penjualan tuh. 3 penjualan kalau misalkan 3 tenda udah di 15.000 dong. 15.000 itulah yang buat ads. Jadi untuk penghasilan itu dipisah. Misalkan harga tenda asli 100.000 nih, saya jual 120 misalkan. Nggak mungkin banget ya tenda 100. Misalkan, nah ini perumpamaan aja. Terus dari yang 100 itu kan modal awal. Modal awal saya pisah. Ada untung 20.000. 5.000-nya saya pisahkan buat buat iklan, yang 15.000 saya simpan buat modal yang selanjutnya. Jadi kita tahu perhitungannya juga. Oh, saya mau mengeluarkan biaya iklan. Dari biaya iklan yang saya keluarkan setiap 1 minggu, itu peningkatan penjualan saya meningkat nggak? Atau sama aja? Kalau sama aja, berarti market saya bukan di Instagram Ads, misalkan di Facebook Ads. Di Facebook Ads nggak, ternyata market saya adalah orang-orang sekitar saya. Dipasarin. Dulu tuh saya sempet itu jualan buku apa segala macam. Dulu waktu SMA kayak gitu, nggak tahu kenapa pengen jualan aja, udah dimarahin orang tua, tapi kayak jiwa pengen cari uang sendiri jualan. Waktu itu jualan buku itu saya sampai nempelin brosur, ngeprint di printer bukan printer apa sih, di kertas HVS itu ngeprint, saya tempelin tuh ke rumah-rumah, ke rumah warga yang ada di rumah. Itu ada satu buku itu ada 30 rumah. Itu salah satu contoh yang sekarang saya sadar, oh, mau mempertahankan keeksisan penjualan kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi gunakan cara yang segila apapun, yang penting itu tetap ngena gitu loh. Saya itu dulu sampai itu loh, ngeprint di HVS tuh, di print, saya kirim ke rumah-rumah warga kayak ini izin segala macem. Terus apa sih itu? Iya sih, dulu jadi inget dulu caranya sebegitu absurdnya, tapi akhirnya kayak anak-anaknya mau sekolah itu kayak mau pesen buku akhirnya ke saya. Terus pesen tas ke saya yang belanja nanti di pasar. Karena kan dulu tuh masih jarang yang punya motor waktu itu kan, jadi kayak yang orang itu kalau mau ke pasar tuh jauh banget jalan kaki sampai setengah jam atau berapa lah waktu itu. Jadi karena dulu saya menjual jasa untuk membelikan buku dan saya mendapatkan untung ketika membelikan buku itu. Nah, tapi caranya mungkin agak absurd ya. Jadi kayak membagikan brosur di rumah-rumah. Karena orang tuh pas aku bagiin brosur sampai bilang gini, oh kamu jualan deh gini-gini, saya nggak tahu gitu saya beli di kamu kan kayak gitu. Jadi tapi harus dibedain lagi, kadang itu karena saking kenalnya jadi nggak bayar gitu kan. Kita harus punya komitmen, yang nggak bayar nggak bisa dapat barang. Ini urusan bisnis, bukan urusan kekeluargaan, atau ini bukan urusan pertemanan lah, ini bisnis biar nggak tekor juga. Jadi harus benar-benar di manage, nggak boleh kasbon, nggak boleh ngutang, harus lunas. Itu prinsip saya jualan dulu kayak begitu. Itu sih paling apa yang belum terjawab kira-kira. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaannya tadi saya sebutkan, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Dari Tri, Renji, sama Aji Katon. Mungkin bisa diaktifkan pelantangnya untuk menjawab. Sudah cukup atau perlu penjelasan lebih? Gimana? Dari Tri, Renji, sama Aji Katon sudah cukup ya? Sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih. Terima kasih bagus nih atas jawabannya. Nah, ini untuk termin pertama atau sesi pertama sudah saya tutup. Untuk sesi kedua ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama itu dari Mita Laras. Kak, saya punya modal untuk membangun usaha kuliner, tapi saya tuh nggak punya pengalaman dan saya juga minim relasi. Gimana sih Kak biar saya bisa bertahan dan memulai usaha saya? Terus pertanyaan kedua itu dari Dwi Susanto.
Untuk produk secondary meals seperti brownies di desa yang jauh dari kota, kira-kira pemasaran yang bisa diterapkan tuh apa sih, Mbak? Itu dari Dwi. Kemudian dari Hevina, pertanyaannya ada 3, tapi ini kayaknya pertanyaan pertama udah terjawab ya, platform paling berpengaruh untuk promosi itu apa? Itu bisa disesuaikan sama sasaran pasar kita. Kemudian pertanyaan yang lainnya, cara memaksimalkan penggunaan IG itu gimana sih Mbak Kus? Soalnya apakah saya harus pakai akun bisnis atau akun pribadi saya aja? Terus ada pertanyaan lainnya, aplikasi apa sih selain Canva yang bisa untuk membuat desain pamflet? Nah, kalau misalkan kita menggunakan template yang disediakan dari Canva atau platform itu, apakah kita melanggar hak cipta? Itu pertanyaannya. Sekian untuk sesi pertama. Untuk sesi kedua, saya tutup dulu. Mungkin boleh Mbak Pos jawab. Izin, tadi pertanyaan pertama apa tadi? Yang pertama itu. Intinya aja. Gimana caranya untuk memulai usaha kalau pengalamannya tuh nggak ada dan relasinya nggak ada? Pengalaman itu kan ada 2 ya, pengalaman dari diri sendiri sama pengalaman dari orang lain. Kalau misalkan mau memulai usaha tapi nggak punya background di situ, kayak dulu saya mulai usaha jual alat outdoor, terus jualan buku sampai sekarang di jasa fotografi sampai sekarang udah punya kru juga. Itu kan dulu nggak punya pengalaman di situ, nggak pernah jualan buku, nggak pernah jualan ini, tapi kayak dengerin cerita orang gitu loh, berguru lah, bahasanya berguru sama orang yang jago fotografi, tak tanya-tanya, yang jago outdoor tak tanya-tanya, kalau penjualan kayak gini belinya di mana, terus kalau saya outdoor ya kayak waktu ya beli yang murah di mana, terus penjualannya kayak gimana, biasanya untungnya biasanya dalam 1 minggu berapa, dalam 1 bulan berapa penjualannya, terus kalau misalkan untuk pemulanya gimana. Jadi dari pengalaman orang saya jadi belajar banyak hal soal penjualan. Terus kalau misalkan tadi mau jualan apa ya, jual makanan misalkan atau apa. Kalau makanan itu dulu saya pernah ngasih tahu ke kawan saya itu mau jualan apa ya waktu itu ya. Kayak bisa bikin apa sih yang puding ada putih fly-nya itu apa sih? Brownies yang dia brownies tapi yang ada puding fly-nya apa sih namanya, lupa gua. Apa sih Kak? Apa Cok? Yang satunya itu loh. Satunya salad buah yang biasa kita beli, bukan, pokoknya makanan begitulah. Itu dia sama sekali nggak pernah bikin begitu, tapi dia bisa jualan, dia belajar tuh, dia sampai trial berapa kali, gagal sampai akhirnya jualan. Sekarang dia nggak pernah jualan salad buah, nggak pernah jualan apa sih namanya, Oreo puding apa ya, yang pokoknya gitulah makanan intinya. Dia nggak pernah belajar begitu, dia sampai bisa ya karena udah dari ada niatan. Terus dia marketingnya dulu pinter tuh. Kita yang teman-teman nongkrongnya ini dikasih dulu nih, dicicipin enak nggak segala macem, terus ditestimoniin. Terus karena dari situ karena tempat nongkrong banyak, teman nongkrong banyak, itu iklannya dari apa? Kita sebagai bukti kita story di Instagram, bertahan terus di tag Instagram yang penjualnya jadi kasihan banget Aisyah. Jangan kehilangan. Bisa jadi salah satu trik marketing juga. Kita punya produk, kawan kita yang testimoniin, kawan kita dapat makanan yang kita bikin, yang kita jual, kita dapat iklan gratis dari kawan, yang nggak gratis juga sih, maksudnya simbiosis mutualisme lah. Kita tanpa harus membayar kawan kita akan menjadi endorser yang cuma bisa yang dikasih sama makan itu. Terus apalagi tadi pertanyaannya soal apalagi izin tadi pertanyaannya yang secondary meals Kak, Mbak. Secondary meals tuh gimana sih cara pemasaran yang tepat kalau jualnya tuh di desa yang jauh dari kota? Kalau penjualan di desa itu triknya adalah dititipin di warung-warung yang ada di desa. Dengan sistem udah ada DP dulu nih. Misalkan jualnya roti yang kecil-kecil itulah.
Itu misalkan bawa 100 pieces, itu dibayar dulu separuhnya atau DP dulu 20%, baru nanti pembayaran terakhir setelah, kan itu emang harus ada perjanjian dari awal kan, jangan sampai kita udah ngasih roti di sana tapi nggak ada DP ke kita juga, tapi harus ada DP juga. Itu syaratnya adalah dititipin di warung, syaratnya lagi. Salah satu caranya adalah dititipin di warung-warung yang ada di desa. Terus bisa juga di desa itu kan biasanya ada acara desa-desa itu kan banyak biasanya. Acara kayak kumpul desa, dari tingkat RT, RW, dusun, duku, sampai tingkat 1 desa itu pasti ada pertemuan di desa itu. Ya deketin aja kepala desanya, bilang, Pak izin ini produk asli asli kampung sini nih. Jadi biar bisa waktu ada acara rapat membanggakan hasil produksi dari masyarakat Bapak, nanti saya mau nyetok. Itu bisa seperti itu juga. Banyak beberapa kawan saya juga yang akhirnya membuka catering, itu kerjasamanya biar gampang itu sama pihak desa, kerjasamanya sama pihak kecamatan. Jadi kalau misalkan ada acara, pesennya di kawan-kawan. Terus tadi pertanyaannya soal Canva ya. Apa selain Canva? Ada FreePic, ada PicsArt. Itu sebenarnya yang udah biasa digunain tanpa harus belajar secara keras di otak, mesti nggak berpikir keras lah. Tapi biasanya kalau untuk yang kawan-kawan yang biasa emang jago yang suka desain lah, emang yang hobi desain atau anak IT, pakainya pakainya PicsArt lagi. Pakainya Photoshop, CorelDRAW, Inkscape, AI. Itu yang biasa dipakai sama kawan-kawan. Tapi kan kalau Canva, PicsArt, terus FreePic itu kan emang udah yang instan lah, untuk background-nya, untuk icon-iconnya di situ ada semua. Terus Canva itu kalau ini ada hak ciptanya nggak? Kalau yang dia ada hak ciptanya pasti dia ada logonya, pasti ada tulisan logonya. Kayak di FreePic itu kan kalau dia harus ada hak cipta yang harus dibayar ya, yang nggak gratis itu kan ada tulisannya FreePic kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk yang nggak ada tulisannya begitu berarti itu nggak ada hak ciptanya. Itu bebas kita mau pakai kayak gimana karena itu udah disediain sama aplikasinya. Kan Canva juga ada yang berbayar kan, ada yang enggak. Dan biasanya kalau saya itu modelnya ambil background itu di FreePic, di websitenya FreePic, nanti dimasukin ke Canva. Karena kan di Canva emang juga background-nya juga terbatas juga kan. Jadi bagaimana pinter-pinter kita ngolah aja sih sebenarnya. Itu. Terima kasih Mbak. Untuk teman-teman yang bertanya tadi, Mita Laras, Dwi Susanto, sama Herlina, pertanyaan saya terjawab ya. Kalau sudah terjawab, boleh diaktifkan pelantangnya biar kita tahu, atau perlu penjelasan lebih lanjut kalau masih bingung. Oke, sudah terjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir Mbak, sebagai pertanyaan penutup dari Suprihatin Sri Muslika. Nah, cara efektif untuk mengunggah produk di media sosial itu biar tepat sasaran dan menarik tuh gimana, Mbak? Biar nggak dianggap spam bagi yang lihat gitu. Oke. Kebanyakan orang jualan itu, ini pertanyaannya mewakili sebagian besar untuk kayak saya juga mewakili pertanyaan saya juga sebenarnya, kayak sering lihat nggak sih orang-orang itu kalau jualan karena mungkin terlalu semangatnya berjualan, terlalu ingin menunjukkan produk yang dijual, sampai story-nya itu titik-titik sampai berapa, sampai 50, 30, itu kayak kita itu orang yang, kayak saya sendirilah, nggak tahu kalau kawan-kawan ya, kalau saya sendiri lihat story titik-titik kayak gitu tuh, saya keluar, kalau enggak saya cuma skip aja. Beda sama penjualan yang dia itu satu nih, atau maksimal tiga produk, tiga postingan status misalkan. Tapi di situ ngena, kayak misalkan desainnya dibikin yang menarik. Jadi, oh ini panci, oh ternyata pancinya itu kayak gini ya, ternyata modelnya begini-begini. Bikin kita penasaran. Tapi kalau jualan pancinya ada lima jenis misalkan diposting semua, kita jadi kayak skip kayak males aja gitu, secara nggak langsung kayak ini story orang jualan banyak banget, sedangkan otak kita tuh udah terlalu memikirkan banyak hal, ngeliat kayak gitu jadi tambah mikir. Tapi kalau story-nya cuma 1, 2, 3, jadi kayak ngelihatnya enak, oh ini jualan ini. Mungkin kalau dari saya pribadi nggak menyarankan untuk nyepam.
bagaimana caranya agar nggak nyepam. Hari Senin jam 5 misalkan posting soal makanan, jualan makanan misalkan. Paginya jam 7 jualan apa namanya, bisa jual baju atau apa. Jadi dalam satu hari itu jangan posting terlalu banyak, maksimal 3 atau 4 lah biar nggak terlalu penuh. Jadi orang tuh jadi semakin penasaran. Misalkan kawan-kawan ini jual 10 baju misalkan, tapi yang dipost cuma 2. Tapi dengan desain yang menarik dan ditulisin misalkan ada varian lain silakan PC. Kan malah terjadi interaksi. Beda lagi kalau 10 baju itu semuanya dipasang status. Orang pasti cuma skip gitu doang. Tapi kalau yang bikin orang penasaran itu kan model yang lain apa nih? Jadi kayak saya sendiri juga penasaran, pasti kalau begitu pasti saya PC chat. Lihat model yang lain dong, Kak. Kayak gitu biasanya. Terus apa lagi? Kayak gitu sih paling model itu, bagaimana agar kita ngelihat sikon aja, terus jangan terlalu menunjukkan apa yang semua kita jual secara dalam waktu yang bersamaan. Itu malah jadinya bisa jadi zong. Jadi harus bikin orang penasaran. Jual perabotan rumah tangga misalkan, yang diposting ya yang gak harus semuanya diposting, tinggal bilang aja semua perabotan rumah tangga lengkap, silakan PC. Orang pasti akan PC nanya. Kan kalau all shop sekarang kan nggak memerlukan tempat, maksudnya untuk kita kayak kita mahasiswa itu nggak perlu memerlukan tempat. Bahkan ada juga kita nggak punya barang tapi kita jual. Itu kan model-model sekarang banyak yang begitu, apa dropshipper apa ya namanya, yang kayak misalkan kita mau jual kerudung tapi kita jadi pihak, kita jadi distributornya, kan itu bisa juga. Jadi nggak memerlukan banyak tempat, nggak memerlukan, yang kita perlukan adalah skill untuk menjual dan skill untuk meyakinkan orang agar membeli produk kita. Itu aja. Terima kasih banyak Mbak atas jawabannya. Untuk Hevina sudah terjawab ya. Gimana Hevina? Siap. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir Mbak. Apakah mau dijawab sekarang atau boleh satu lagi ya? Boleh. Nah, ini pertanyaan dari Renji. Menurut Mbak, iklan yang biayanya murah tapi feedbacknya tuh besar apa? Biayanya iklan murah atau bahkan gratis tapi feedbacknya besar ada. Suruh teman kita beli produk kita. Itu yang paling mudah. Kayak teman-teman kita itu kan banyak sebenarnya. Ya, yang paling banyak itu kayak jual makanan apa segala macam, itu nyuruh aja teman kita beli dulu kan. Atau enggak teman kita gratisin atau apa biar nyoba dulu, itu di salah satu hal juga. Terus kalau iklan itu kayak untuk pemula ya, kayak misalkan modal yang besar mau pakai Google Ads, Facebook Ads atau Instagram Ads, itu nggak masalah. Tapi kembali lagi, kalau saya lihat ya lebih cenderung kita memanfaatkan teman-teman kita itu malah lebih ngena, lebih grafiknya itu kayak orang penasaran gitu. Kalau Facebook Ads misalkan Instagram Ads misalkan kita jangkau itu satu kota misalkan, belum tentu orang itu kan kenal, dan yang jual yang iklan juga bukan kita. Tapi kalau teman sendiri kan, wah ini temen nih udah percaya, nggak mungkin dia ngejual yang abal-abal ke temannya sendiri, pasti udah ada secara nggak langsung ada intuisi seperti itu. Jadi manfaatkan teman Anda sebaik-baiknya dalam market penjualan Anda. Kawan-kawan ya, mestinya punya teman, punya apa, jangan cuma buat ngerumpi, tapi untuk berbisnis. Bukan berbisnis dengan teman, tapi maksudnya memanfaatkan jaringan bersama kawan-kawan lah. Itu sih paling. Terima kasih banyak Mbak Kusni. Untuk Renji sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke Kak, makasih. Ya, terima kasih kembali. Sekian mungkin pertanyaan terakhir dari kita tadi menutup perjumpaan hari ini. Terima kasih banyak Mbak atas materi yang telah disampaikan. Bagi teman-teman semoga bermanfaat. Saya mau minta kalimat penutup dari Mbak Kusni buat teman-teman Mahadiksi dan KIPKA UNY buat bisa motivasi. Terima kasih buat kawan-kawan dari Mahadiksi yang undang-undang saya. Sekali lagi mohon maaf tadi ada jadwal yang di luar dari agenda saya, harus mendampingi beberapa Forkopimda yang di Sulawesi Selatan. Untuk kawan-kawan, kalau ketemu saya di jalan atau ngechat atau ketemu saya di story atau nyapa, kita jalin komunikasi. Kan kita nggak tahu kita kedepannya bakal jadi apa, kawan-kawan bakal jadi apa, kita jaga terus silaturahmi. Dan pesan buat kawan-kawan adalah ketika kita ngikutin apapun itu,
Kalau hal itu nggak punya value buat kita, nggak punya nilai lebih buat kita, nggak usah diikutin. Ikut organisasi itu kayak nggak cuma isinya marah-marah, nyalahin dan lain sebagainya, nggak ada hal yang membuat kita upgrade diri, upgrade kapasitas kita, nggak usah diikutin. Tapi ikutlah sesuatu, tapi di organisasi juga atau di perkumpulan juga kita harus juga kayak apa sih yang bisa saya kontribusikan untuk komunitas saya misalkan. Dan yang paling kadang nggak dilakukan sama mahasiswa setelah saya ke beberapa daerah-daerah adalah kurangnya memanfaatkan potensi dari kawan-kawan. Pemetaan potensi itu jarang banget dilakuin. Misalkan kawan-kawan di Mahadiksi ini background-nya apa, background IT-nya mana, yang bisa masak apa, itu yang kurang kurang diwadahi lah. Makanya kadang kawan-kawan itu ngikut organisasi kayak ngikut-ngikut aja, habis udah seremonial organisasi itu cuma seremonial, nggak ada tindak lanjutnya gitu loh. Jadi mulai sekarang mulai kenali diri sendiri, upgrade kapasitas diri, terus berdayakan sekitar, apa yang bisa dikontribusikan untuk sekitar, dan petain potensi nih. Kira-kira saya kalau ke depan itu kayak gimana, dan membuat apa namanya kayak semacam saya 5 tahun ke depan, 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun ke depan saya punya perancangan seperti apa, dan hari ini saya harus ngapain, bulan depan saya harus ngapain, itu juga harus dirancang dari sekarang, karena masa depan itu emang bakal terjadi, tapi nggak terjadi begitu aja. Kalau kita nggak nyiapin dari sekarang, kita hanya akan menjadi manusia yang terbuang. Itu aja sih. Jalin terus komunikasi, intinya semangat kawan-kawan. Sekali lagi saya mohon maaf banget ini merasa bersalah sama kawan-kawan. Tadi banyak gangguan sinyal, banyak gangguan kegiatan. Kita selalu sehat pandemi begini. Semoga kuliah tetap habis ini juga offline. Mungkin tahun depan baru bisa offline atau gimana ya. Semoga kita tetap sehat selalu, jaga kondisi tubuh, karena ya pandemi begini kadang kita flu aja disangkanya kena corona, dan itu harus kita hati-hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Kusni atas materinya hari ini, sangat bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu dan pengetahuan baru untuk kita. Nah, berakhirnya pernyataan penutup dari Mbak Kusni tadi, berakhir pula sesi diskusi dan sesi materi kita hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan dari saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Bella, saya persilahkan. Terima kasih banyak. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Mawar yang telah memandu acara kita. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara webinar kewirausahaan, dan terima kasih banyak kepada narasumber kita pagi hari ini yang materinya luar biasa sekali ya Mbak Kusni. Itu sangat memotivasi dan memberikan manfaat dan gambaran kehidupan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi nih teman-teman. Untuk teman-teman yang tidak terkendala sinyal, boleh banget untuk on cam. Yuk teman-teman yang belum on cam. Oke. Ya. Kita mulai ya. Ada 4 slide nih. Slide yang pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1. Iya teman-teman. 2, 3. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang udah on cam.
Dan gak kerasa banget nih kita udah di penghujung acara, teman-teman. Saya Arfa Bella Oktaria Zahendra, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam tutur kata. Dan untuk teman-teman jangan lupa presensi ya. Nanti presensi akan dikirim di chat. Dan kepada Mbak Kusni, terima kasih banyak banget. Dipersilakan untuk boleh melanjutkan aktivitasnya lagi. Semangat. Semoga sehat selalu ya, Mbak. Oke, baiklah teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Halo Yuni. Halo. Halo. Denira. Nora. Apa nih? Opsi apa ya? Apa kali? Mbak Yun. Sama Cita. Dan Kecit. Gue sih anu Ustadz Agam, Mbak. Iki tinggal sesi terakhir sih. Aduh, pas aneh-aneh. Kenapa ini? Wah, bener-bener. Bella Jail. Itu saya tahu kok orang berkuasa. Kalau saya makan Pak Presiden, saya naik pesawat presidenan, orang ingin dapat kekuasaan. Setelah dia kuasa, apakah kita bagai apakah penyanyinya? Enggak. Saya tahu persis. Saya kenal kok seorang presiden, ya,
bisa saya sebut namanya. Waktu beliau sebelum jadi presiden, saya wawancara, dia marah sama saya dipanggil. Saya tahu waktu dia jadi menteri, ya masih ketemu di rumahnya. Begitu beliau jadi presiden, saya nggak